operasional. Apa sih definisi operasional? Definisi operasional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah konsep atau variabel agar dapat diukur dengan cara melihat pada dimensi atau indikator dari konsep atau variabel. Peneliti harus membuat definisi konseptual variabel penelitian terlebih dahulu. Dengan demikian, definisi operasional bukan berarti definisi atau pengertian makna seperti yang terlihat pada teori di buku teks, namun lebih menekankan kepada hal-hal yang dapat dijadikan sebagai ukuran atau indikator dari suatu variabel. Tidak abstrak namun mudah diukur. Cara mudah memahami indikator yang ada dalam definisi operasional: yang pertama, item indikator harus ada sesuatu yang bisa dengan mudah diukur, mudah dinilai, mudah diamati, dan tidak abstrak, tidak menimbulkan keraguan bagi orang lain. Yang kedua, indikator perlu merujuk kepada teori. Yang ketiga, indikator dapat berupa ciri-ciri, aspek-aspek, atau sifat dan karakter dari variabel. Kadang-kadang orang menyamakannya dengan faktor atau bahkan dampak akibat. Yang keempat, agar ketika menyusun indikator tidak tertukar dengan faktor atau dampak. Yang kelima, indikator suatu variabel tidak boleh diambil dari indikator variabel lain, karena tidak mungkin menentukan indikator suatu variabel yang sebenarnya merupakan indikator dari variabel yang lain. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya adalah definisi skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala pengukuran merupakan cara mengukur suatu variabel. Adapun jenis-jenis skala pengukuran. Yang pertama, ada skala nominal. Skala pengukuran nominal digunakan untuk mengklasifikasi objek, individual, atau kelompok. Sebagai contoh, mengklasifikasi jenis kelamin, agama, pekerjaan, dan area geografis. Yang kedua ada skala ordinal. Skala pengukuran ordinal memberikan informasi tentang jumlah relatif karakteristik berbeda yang dimiliki oleh objek atau individu tertentu. Tingkat pengukuran ini mempunyai informasi skala nominal ditambah dengan sarana peringkat relatif tertentu yang memberikan informasi apakah suatu objek memiliki karakteristik yang lebih atau kurang, tetapi bukan berapa banyak kekurangan dan kelebihannya. Yang ketiga ada skala interval. Skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal, dengan ditambah karakteristik lain, yaitu berupa interval yang tetap. Dengan demikian, peneliti dapat melihat besarnya perbedaan karakteristik antara satu individu atau objek dan lainnya. Yang keempat ada skala rasio. Skala pengukuran rasio mempunyai semua karakteristik yang dipunyai oleh skala nominal, ordinal, dan interval. Dengan kelebihan skala ini mempunyai nilai nol empiris absolut. Nilai absolut nol ini terjadi pada saat suatu karakteristik yang sedang diukur tidak ada. Pengukuran rasio biasanya dalam bentuk perbandingan antara satu individu atau objek tertentu dan lainnya. Teknik penskalaan. Yang pertama, skala Likert merupakan teknik mengukur sikap di mana subjek diminta untuk mengidentifikasikan tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap masing-masing pernyataan. Skala Likert merupakan salah satu teknik pengukuran sikap yang paling sering digunakan dalam riset pemasaran. Yang kedua, skala semiotik diferensial merupakan salah satu teknik self-report untuk pengukuran sikap di mana subjek diminta memilih satu kata sifat atau frasa dari sekelompok pasangan kata sifat atau frasa yang disediakan paling mampu
menggambarkan perasaan mereka terhadap suatu objek. Yang ketiga, skala numerik. Skala numerik mirip dengan skala diferensial semiotik, dengan perbedaan dalam hal nomor skala 5 titik atau 7 titik disediakan dengan kata lain sifat berkutub 2 pada ujung keduanya. Materi selanjutnya adalah populasi. Dalam metode penelitian, kata populasi amat populer digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Oleh karenanya, populasi penelitian merupakan keseluruhan atau universum dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap, hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data dari sebuah penelitian. Pendefinisian populasi merupakan langkah pertama yang sangat penting. Dari sini dapat tergambar mengenai keadaan populasi, subunit populasi, karakteristik umum, serta keluasan dari suatu populasi. Setelah diperoleh gambaran dari populasi, maka peneliti bisa menentukan prosedur dan besarnya sampel yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Jenis-jenis populasi. Jika dilihat dari penentuan sumber data, maka populasi dapat dibedakan menjadi populasi terhingga dan populasi tak terhingga. Populasi terhingga yaitu populasi yang memiliki sumber data yang jelas batas-batasnya secara kuantitatif. Nah, sedangkan populasi tak terhingga yaitu populasi yang memiliki sumber data yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara kuantitatif. Oleh karenanya, luas populasi ini bersifat tak terhingga dan hanya dapat dijelaskan secara kualitatif. Jika dilihat dari kompleksitas objek populasi, maka populasi dapat dibedakan menjadi populasi homogen dan populasi heterogen. Populasi homogen yaitu keseluruhan individu yang menjadi anggota populasi. Populasi ini memiliki sifat-sifat yang relatif sama satu sama lainnya. Sifat populasi seperti ini banyak dijumpai pada medan eksakta atau contohnya itu seperti air. Ciri yang menonjol dari populasi homogen yaitu tidak ada perbedaan hasil tes dari jumlah tes populasi yang berbeda. Maksudnya adalah gejala yang timbul pada satu kali percobaan atau tes merupakan gejala yang timbul pada 100 atau lebih kali tes terhadap populasi yang sama. Nah, selanjutnya populasi heterogen, yaitu keseluruhan individu anggota populasi relatif memiliki sifat-sifat individual, di mana sifat tersebut membedakan individu anggota populasi yang satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, bahwa individu anggota populasi memiliki sifat yang bervariasi, sehingga memerlukan penjelasan terhadap sifat-sifat tersebut baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pada penelitian sosial, populasi heterogen menjadi tidak asing lagi dalam setiap penelitian. Hal ini disebabkan karena semua penelitian sosial berobjekkan manusia atau gejala-gejala dalam kehidupan manusia yang bersifat amat unik dan kompleks. Berikutnya, sampel penelitian. Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Penarikan sampel harus menggambarkan seluruh unsur dalam populasi secara terstruktur. Selanjutnya, teknik sampling. Teknik sampling adalah cara dan proses pemilihan sejumlah elemen secukupnya dari populasi sehingga penelitian dan pemahaman tentang sifat atau karakteristik sampel akan membuat peneliti dapat mengeneralisasikannya pada elemen populasi. 1. Sampel probabilitas atau probability sampling. Sampel probabilitas adalah teknik pengambilan sampel dengan memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. Teknik ini meliputi 1. Simple random sampling. Teknik simple random sampling adalah teknik yang paling sederhana karena sampel diambil secara acak tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi. Setiap elemen populasi memiliki peluang yang sama dan diketahui untuk terpilih sebagai subjek. 2. Stratified random sampling. Teknik ini membantu menaksir parameter populasi dengan kelompok elemen yang bisa diidentifikasikan dengan populasi dan diperkirakan memiliki parameter berbeda pada suatu variabel yang diteliti. 3. Proportionate stratified random sampling. Teknik ini hampir sama dengan simple random sampling.
Namun, penentuan sampelnya memperhatikan strata atau tingkatan yang ada dalam populasi dan umumnya digunakan pada populasi heterogen atau tidak sejenis. Strata atau kelompok diambil secara proporsional untuk memperoleh besaran sampel pada masing-masing kelompok. 4. Disproportionate stratified random sampling. Teknik ini hampir mirip dengan proportionate stratified random sampling dalam hal heterogenitas populasi. Namun, ketidakproporsionalan penentuan sampel didasarkan pada pertimbangan jika anggota populasi berstrata, namun kurang proporsional pembagiannya. 5. Cluster sampling. Cluster sampling atau sampel berkelompok digunakan jika sumber data atau populasi sangat khas, misalnya penduduk suatu provinsi, kabupaten, atau karyawan perusahaan yang tersebar di sebuah provinsi. Sampel non-probabilitas adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama sebagai sampel. Digunakan apabila representasi atau keterwakilan sampel tidak penting. Teknik yang termasuk ke dalam non-probability ini antara lain 1. Systematic sampling. Teknik ini menggunakan nomor urut dari populasi, baik yang berdasarkan nomor yang ditetapkan sendiri oleh peneliti ataupun nomor identitas tertentu, ruang dengan urutan yang seragam atau pertimbangan sistematika lainnya. Langkah-langkah untuk melakukan systematic sampling yaitu 1. Tentukan kerangka sampling yang memuat semua unit analisis. 2. Pilih secara acak suatu konstanta K, yaitu suatu bilangan antara 0 sampel rasio sampling. 3. Ambil secara sistematis setiap elemen ke K dari kerangka sampling sebagai sampel penelitian. 2. Kuota sampling. Teknik sampling ini menentukan jumlah sampel dari populasi yang memiliki ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. 3. Convenience sampling. Sampel dengan pertimbangan kemudahan merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kemudahan saja. Seseorang diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tadi ada di situ atau kebetulan dia mengenal orang tersebut. Secara kebetulan atau siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti yang dianggap cocok dengan karakteristik sampel yang ditentukan dan dijadikan sampel. 4. Purposive sampling. Teknik yang menentukan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. 5. Boring sampling. Sampel ini mewakili jumlah populasi. Biasanya dilakukan jika populasi dianggap kecil atau kurang dari 100. Saya sudah lebih senang menyebutnya total sampling. Snowball sampling. Teknik dengan penentuan jumlah sampel yang semula kecil kemudian terus membesar, ibarat bola saja seperti multi-level marketing. Pengambilan sampel, teknik ini pada mulanya jumlahnya kecil, tetapi makin lama makin banyak, berhenti sampai informasi yang didapatkan dinilai telah cukup. Teknik ini baik untuk diterapkan jika calon responden sulit untuk diidentifikasi.